Selamat siang. Selamat siang, senang bisa bertemu dengan Anda. Apa yang ingin Anda bicarakan hari ini? Saya ingin tahu artinya atom. Atom itu seperti blok bangunan kecil yang membentuk segala sesuatu di sekitar kita. Segala sesuatu yang Anda lihat dan sentuh terbuat dari atom. Apakah ada alat untuk meneliti atom? Atom itu, apakah angin itu termasuk atom? Ya, ada alat khusus untuk meneliti atom. Salah satunya adalah mikroskop elektron. Alat ini jauh lebih kuat daripada mikroskop biasa. Mikroskop elektron memungkinkan para ilmuwan untuk melihat atom secara langsung. Nah, kalau angin sebenarnya bukan atom, melainkan kumpulan molekul gas yang bergerak. Molekul-molekul ini memang tersusun dari atom, tapi mereka sudah bergabung membentuk partikel yang lebih besar. Berarti benda padat di alam semesta ini dinamakan atom ya. Tidak juga, atom adalah partikel kecil yang membentuk materi, tapi benda padat itu sendiri terbuat dari banyak atom yang saling terikat. Jadi, atom itu seperti bahan penyusunnya, bukan bendanya itu sendiri. Penyusun itu satu macam atau beberapa macam. Tepat sekali, atom adalah partikel kecil yang membentuk materi. Tapi, benda padat terbuat dari banyak atom yang terikat bersama. Ibaratnya seperti ini, atom adalah bahan penyusunnya, bukan bendanya itu sendiri. Kalau diibaratkan bangunan, atom itu seperti bata atau seperti pasir atau seperti apa? Jika diibaratkan bangunan, atom lebih mirip seperti batu bata. Batu bata adalah unit dasar yang digunakan untuk membangun dinding dan struktur yang lebih besar, sama seperti atom yang merupakan unit dasar pembentuk materi. Berarti atom itu bukan seperti ibarat pasir gitu ya, bukan. Bukan, atom bukan seperti pasir. Pasir adalah kumpulan butiran kecil, tetapi setiap butiran pasir masih bisa dipecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dipecah lagi melalui reaksi kimia biasa. Berarti atom itu benda terkecil, termasuk benda terkecil ya. Ya, atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Namun, atom sebenarnya tersusun dari partikel yang lebih kecil lagi, yaitu proton, neutron, dan elektron. Berarti di atas atom masih ada lagi apa? Yang setelah atom terkecil, apakah di atasnya ada lagi? Benar sekali, atom memang sangat kecil, tapi bukan yang terkecil. Di dalam atom, ada partikel yang lebih kecil lagi, namanya partikel subatom. Ada tiga jenis partikel subatom yang paling utama, proton, neutron, dan elektron. Berarti benda terkecil di dunia itu namanya apa? Atom atau subatom atau inti atom? Partikel terkecil yang kita kenal sekarang adalah partikel subatom, seperti quark dan lepton. Mereka adalah penyusun proton, neutron, dan elektron. Inti atom sendiri tersusun dari proton dan neutron. Jadi, subatom adalah yang paling kecil. Mau tahu lebih banyak tentang partikel-partikel ini? Iya. Oke, jadi quark adalah partikel elementer yang membentuk proton dan neutron. Ada 6 jenis quark, dan mereka bergabung bersama karena gaya nuklir kuat. Lalu, lepton adalah partikel elementer lain, seperti elektron dan neutrino, yang tidak terpengaruh oleh gaya nuklir kuat. Mau tahu lebih detail tentang salah satu partikel ini? Kenapa kalau kita bahas atom itu kok menujunya ke arah nuklir ya?
Nuklir memang erat kaitannya dengan atom, karena inti atom menyimpan energi yang sangat besar. Energi ini bisa dilepaskan melalui reaksi nuklir, seperti fisi, pemecahan inti atom, atau fusi, penggabungan inti atom. Nah, energi nuklir inilah yang dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir, atau senjata nuklir. Mau tahu lebih detail tentang reaksi nuklir? Nah, berarti atom itu sangat erat ya hubungannya dengan kata-kata nuklir itu sendiri. Ya, nuklir erat kaitannya dengan atom. Inti atom menyimpan energi yang sangat besar, dan energi ini bisa dilepaskan melalui reaksi nuklir. Reaksi nuklir inilah yang dimanfaatkan dalam teknologi nuklir, baik untuk tujuan damai seperti pembangkit listrik tenaga nuklir maupun untuk tujuan militer seperti senjata nuklir. Yang fungsi dari atom itu apa ya? Maksudnya itu gerakannya atau daya pecahnya atau gimana? Kok kok sangat erat kaitannya dengan ledakan nuklir? Atom itu unik karena menyimpan energi yang sangat besar di dalam intinya. Energi ini bisa dilepaskan melalui reaksi nuklir, seperti fisi atau fusi. Fisi adalah pemecahan inti atom, sedangkan fusi adalah penggabungan inti atom. Kedua reaksi ini menghasilkan energi yang luar biasa besar, jauh lebih besar dari reaksi kimia biasa. Mau tahu lebih detail tentang fisi atau fusi nuklir? Ya, Reaksi fisi nuklir itu seperti membelah batu besar menjadi dua bagian yang lebih kecil. Nah, saat inti atom di dalam atom terbelah, energi yang sangat besar dilepaskan. Energi inilah yang dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Mau tahu lebih detail tentang proses fisi nuklir? ya. Oke, jadi dalam proses fisi nuklir, inti atom yang berat, seperti uranium, ditembak dengan neutron. Tembakan ini membuat inti atom menjadi tidak stabil dan pecah menjadi dua inti atom yang lebih kecil. Pemecahan ini melepaskan energi yang sangat besar, serta beberapa neutron baru. Neutron baru ini kemudian dapat menabrak inti atom lain, menyebabkan reaksi berantai yang dahsyat. Berarti sebenarnya yang paling banyak gerak itu yang apa ya? Elektron. Mereka mengorbit inti atom dengan kecepatan yang sangat tinggi, hampir mendekati kecepatan cahaya. Gerakan elektron inilah yang menghasilkan energi dan memungkinkan atom untuk berikatan dengan atom lain. Berarti tenaga yang dihasilkan dari bom nuklir itu berarti atas dasar tenaga atom berarti ya? Betul sekali, bom nuklir memanfaatkan energi yang sangat besar dari reaksi fisi nuklir. Saat inti atom uranium atau plutonium pecah, energi yang dilepaskan jauh lebih dahsyat daripada ledakan bom biasa. Oh, makanya kok disebut bom atom ya? Tepat sekali, istilah bom atom memang mengacu pada kenyataan bahwa energi ledakan bom ini berasal dari inti atom. Pemecahan inti atom dalam reaksi fisi nuklir menghasilkan energi yang jauh lebih besar daripada ledakan bom konvensional. Oke, berarti saya sudah paham. Intinya segala sesuatu di alam semesta ini itu atom itu termasuk yang paling penting ya. Ya, atom adalah komponen dasar dari segala sesuatu di alam semesta. Tanpa atom, tidak akan ada materi, kehidupan, atau benda apapun yang kita kenal. Atom adalah fondasi dari segala sesuatu. Oke, terima kasih. Sama-sama, senang bisa berdiskusi dengan Anda tentang atom. Jika ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya. Ya,